see what I see? Assalamualaikum. Halo, namaku Salma. Di sini aku mau share tentang kejadian yang menurutku cukup horor saat aku sedang dinas malam di rumah sakit tempatku bekerja. Aku bekerja di rumah sakit umum daerah yang berada di Jawa Barat. Namun, aku tidak akan menyebutkan di mana letak kotanya. Sebab di kotaku jumlah RSUD ini bisa dihitung jari dengan sebelah tangan saja. Langsung saja ke kronologi kejadian. Pada saat itu, aku sedang menjalankan dinas malam seperti biasa bersama rekan kerjaku, sebut saja dia Mbak. Aku bertugas di bagian laboratorium rumah sakit dan memang pada saat dinas malam, petugas yang berjaga hanya bertotalkan 2 orang saja. Untuk memudahkan dalam memahami cerita, aku akan menjelaskan denah ruangan laboratorium ini. Jadi, ruangan lab ini berada di lantai 2 gedung dan dibagi menjadi beberapa bagian. Ruangan yang berada paling depan merupakan tempat sampling atau tempat pengambilan spesimen darah pasien rawat jalan dan dilengkapi dengan sebuah toilet. Setelah itu ada ruangan dokter SPPK, di sebelah ruangan dokter ada ruangan hematologi, yaitu ruangan untuk memproses sampel darah. Di samping ruangan tersebut ada ruangan kimia klinik, di mana ruangan tersebut juga berfungsi untuk memproses sampel-sampel pasien, tetapi bukan hanya sampel darah saja. Dan ruangan paling ujung merupakan toilet umum. Kembali ke topik pertama, saat itu aku sedang berjaga dengan normal seperti biasa sekitar pukul 2 malam. Saat itu sudah tidak ada sampel pasien yang dikirim oleh tiap ruangan. Biasanya jika pekerjaan sudah selesai, kita menyempatkan untuk istirahat sejenak sampai ada lagi sampel pasien yang datang. Aku istirahat berdua dengan Mbak di dalam ruangan khusus istirahat yang bersatu dengan ruangan hematologi. Pada saat itu aku kesulitan untuk tertidur dan membutuhkan waktu sampai terlelap. Ketika akhirnya aku bisa berpindah ke alam mimpi, saat itu mimpiku terasa janggal. Aku memimpikan hal yang sedang aku alami saat ini, yaitu sedang dinas malam dan beristirahat di ruangan lab dengan partner yang sama, yaitu dengan Mbak. Saat itu aku mendengar sayup-sayup cekikikan anak-anak kecil yang sedang berlarian di lorong depan ruangan lab. Oh iya, hampir aja aku lupa menjelaskan bahwa ruangan lab ini tidak jauh dari ruangan rawat inap HCU, di mana terkadang dijumpai penunggu pasien yang menunggu di luar ruangan kalau-kalau ada hal yang bersifat darurat. Jadi pada saat itu dalam mimpiku wajar saja bila ada penunggu pasien dekat ruangan lab. Hanya saja anak kecil biasanya tidak diperbolehkan ikut menunggu pasien ruangan, apalagi sampai menginap. Aku mulai merasa heran, tetapi kulanjutkan saja tidurku karena tubuhku terasa lelah. Tak lama setelah aku mendengar suara berlarian dan cekikikan para anak kecil itu, suaranya semakin dekat dan akhirnya mereka masuk ke ruangan hematologi, di mana di dalam ruangan itu ada lagi ruangan istirahat tempat aku sedang berbaring. Meskipun mataku terpejam, tapi anehnya, aku bisa melihat mereka dengan jelas ketika mereka masuk ke ruanganku sambil tertawa riang dan berlarian ke sana kemari. Kuperhatikan ada 2 orang anak kecil, perempuan yang berumur sekitar 5-6 tahun. Salah satunya berambut ikal pendek dan satunya berambut pendek dan lurus dengan potongan bob. Mereka terlihat lusuh dan berkulit gelap dengan sorot mata yang agak mengerikan, meskipun wajahnya sedang tertawa riang.
Aku tak sanggup untuk beranjak dari tempatku untuk mengeluarkan mereka dari ruang lab karena ditakutkan mereka bisa merusak alat-alat lab yang sangat penting dan mahal-mahal itu. Tubuhku terbaring lemas dan hanya bisa menyaksikan mereka berlarian, berputar-putar, dan hanya mencoret-coret buku-buku di atas meja. Lalu mereka bosan dan akhirnya keluar dari ruangan itu, pergi entah kemana. Aku masih bergeming dan tidak melakukan apa-apa. Sekitar pukul 4:30 subuh, aku bersiap dan bangun dari tidurku, membereskan kasur lipat dan lanjut untuk melaksanakan sholat subuh. Mbak yang sudah bangun lebih awal karena akan menyalakan alat untuk dilakukan QC atau Quality Control, saat itu menghampiriku dengan ekspresi yang memunculkan tanda tanya di kepalaku. Lalu aku langsung bertanya kepadanya, "Kenapa, Mbak?" Mbak menjawab dengan ogah-ogahan sambil sedikit tertawa yang dipaksakan. "Enggak, nanti aja ceritanya." Waktu menunjukkan pukul 5:15. Saat itu, aku dan Mbak melanjutkan tugasku untuk berkeliling ruangan dengan tujuan mengambil sampel darah pasien-pasien ruangan yang dijadwalkan untuk cek lab hari itu. Aku masih dengan rasa penasaran kembali membahas dan menanyakan perilaku Mbak yang tidak biasanya. "Mbak, kenapa sih tadi? Cerita aja sekarang." "Sebenarnya aku tadi mau cerita pas di lab, tapi nggak jadi, soalnya takut. Jadi aku cerita sekarang aja ya." Mendengar kata takut yang muncul dari mulut Mbak, membuatku mulai paham bahwa ini akan menjadi kategori cerita mistis yang membuatku lebih penasaran. Jadi gini, tadi aku subuh sekitar jam 3:30 aku bangun soalnya kebelet pipis, terus aku ke toilet depan. Udah tuh aku balik lagi tidur. Nah, jam 4 aku bangun lagi buat nyalain alat kimia, buat nge-QC. Tapi aku pengen ke toilet lagi, soalnya ruangannya masih subuh, hawanya dingin, mana ber-AC pula. Terus pas aku ke toilet depan, aku kaget banget, soalnya kondisi ruangannya udah berbeda sama pas awal aku kesana. Mbak bercerita dengan nada ketakutan. "Apanya yang beda, Mbak?" Jadi, pas aku ke depan, lantai ruangan sampling itu udah berserakan plester-plester yang jatuh dari wadahnya di atas meja sampling. Itu kayak bukan gak sengaja jatuh, soalnya kan ruangan depan AC-nya gak nyala, jadi gak mungkin jatuh gara-gara kena AC. Si plesternya kayak disebarin di lantai sampai berantakan banget. Terus ya udah, karena berantakan aku beresin aja sambil nahan takut, terus buru-buru ke toilet. Aku mau langsung cerita ke kamu awalnya, tapi takut pas masih di lab. Setelah mendengar penjelasan Mbak, aku langsung teringat dengan mimpiku semalam saat melihat dua anak kecil yang berlarian sambil memainkan benda-benda yang terdapat di sekitarnya. Apakah mimpiku bukan sekedar hanya mimpi? Apakah kejadian itu memang terjadi? Aku memberitahu Mbak tentang mimpiku semalam. Setelah aku bercerita, kita berdua hanya saling bertatap muka sambil melototkan mata, menunjukkan rasa tidak percaya atas apa yang telah terjadi. Sekian cerita dari aku. Semoga cerita ini bisa memberikan efek ngeri dengan tujuan menghibur ya. Mungkin para tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di rumah sakit memiliki banyak kejadian-kejadian yang lumayan membuat bulu kuduk merinding ya. Tapi itu sudah menjadi cerita yang membumbui keseharian kita. Jadi hal itu nggak akan bisa dihindari. Yang penting, tujuan awal kita bekerja memang untuk membantu pasien-pasien yang membutuhkan pertolongan kita. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.